Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Abi Hanif Nanumida selaku pengasuh pesantren Supercamp Laroi Fida. Anda bapak pengurus dan ada jajaran teman-teman yang berbahagia. Nah, jadi pada malam hari ini aku bakal presentasiin tentang kitab Mahkota Sulaiman. Nah, di sini aku bakal jelasin jadi tentang kisah-kisah Nabi Sulaiman. Nah, jadi di sini yang pertama ada tentang Nabi Sulaiman dengan semut yang memohon hujan. Jadi ceritanya tuh gini. Jadi pada waktu itu terjadi musim kemarau, musim panas yang sangat panjang sehingga udah lama banget nggak ada turun hujan. Nah, terus habis itu para umatnya Nabi Sulaiman tuh pada datang ke Nabi Sulaiman agar meminta tolong agar dimohonkan untuk turun hujan. Akhirnya Nabi Sulaiman pun mengajak umatnya untuk ibadah kepada Allah di lapangan. Nah, di lapangan itu Nabi Sulaiman tuh melihat seekor semut. Dia tuh terlentang mengangkatkan kedua tangannya dan dia tuh berdoa, ya Tuhanku, aku adalah makhlukmu, tidak ada kuasa tidak ada kuasa atasku terhadap rizkimu, tapi itu maka janganlah engkau hancurkan aku karena dosa manusia. Itu doa si semut. Habis itu Nabi Sulaiman pun kembali kepada umatnya dan dia berkata, udah kembalilah kalian ke rumah kalian masing-masing, karena saya tidak usah bingung terhadap permintaanmu karena Allah akan menurunkan hujan karena seekor semut, kayak gitu. Terus habis itu yang kedua ada Nabi Sulaiman dengan seekor semut yang berpuasa. Jadi gini ceritanya. Jadi ada seekor semut yang membawa satu buah kurma. Terus habis itu satu buah kurma itu Nabi Sulaiman bertanya untuk mengapa kamu membawa kurma? Itu semut pun menjawab, ini kebutuhanku selama 1 tahun. Terus habis itu Nabi Sulaiman pun menambahkan setengah kurma untuk si semut itu. Terus habis itu Nabi Sulaiman bilang, aku akan menemanimu setelah 1 tahun lagi. Nah, 1 tahun kemudian Nabi Sulaiman pun mendatangi si semut itu. Saat itu dia tuh melihat bahwa selama 1 tahun itu ternyata satu kurmanya tuh nggak habis. Terus habis itu Nabi Sulaiman tuh bertanya, mengapa kurmanya tidak habis itu, padahal udah setahun gitu loh. Terus habis itu semutnya tuh menjawab, aku selama ini tuh berpuasa karena Allah itu menyayangi hamba-hambanya yang berpuasa itu. Terus habis itu lanjut ke kisah Nabi Sulaiman dengan semut yang bertawakal. Jadi itu ceritanya Nabi Sulaiman bertanya kepada seekor semut, berapa kebutuhanmu selama 1 tahun? Seekor semut tuh menjawab, 1 biji gandum. Terus habis itu Nabi Sulaiman pun memasukkan semut itu ke dalam botol dengan 1 buah biji gandum. Habis itu Nabi Sulaiman bilang, aku akan menemuimu selama 1 tahun lagi. Nah, setelah 1 tahun Nabi Sulaiman pun mendatangi semut itu lagi. Terus habis itu Nabi Sulaiman itu bilang, mengapa kamu tuh setelah 1 tahun lagi kan Nabi Sulaiman mengingat. Sebelum Nabi Sulaiman itu bertanya, mengapa kamu tidak habiskan 1 buah gandum itu? Nabi Sulaiman itu menjawab, karena kalau tawakal kepada Allah, aku bisa itu akan menghabiskannya karena aku percaya Allah akan memberikan rezeki lagi padaku. Tapi tawakalku di sini tuh padamu dalam botol ini. Terus itu karena takutnya kalau aku tuh makan hanya setengah gandum karena aku takut kamu tuh lupa sama aku. Makanya setengah gandumnya aja aku bakal makan setahun ke depannya lagi gitu. Terus itu lanjut kisah Nabi Sulaiman dengan semut dan cacing habitat. Jadi ceritanya ketika Nabi Sulaiman setelah sholat di pantai, Nabi Sulaiman tuh melihat seekor semut yang menyeret daun. Terus habis itu dia tuh berteriak dan datanglah seekor katak. Akhirnya si semut itu naik ke punggung katak. Terus habis itu dibawalah mereka tuh ke laut, si semut sama katak itu tadi. Nah, terus habis itu di laut itu ada batu. Setelah kembalinya si semut dan katak itu lagi ke darat, Nabi Sulaiman bertanya pada semut, apa yang kamu lakukan tadi bersama si katak ke laut gitu. Sebab itu semut pun menjawab, di laut tuh ada batu besar yang tuli. Nah, di dalam batu besar yang tuli itu ada ulat yang tuli yang mendapatkan rezeki, yang Allah tuh memberikan rezekinya tuh lewat aku gitu. Terus gitu, gimana caranya kamu ngasih makan ke dia gitu. Saat itu si cacing itu tuh jawab, ketika aku
ketika aku datang, batu itu akan membelah diri sehingga aku dapat memasukkan daun. Habis itu setelah aku memberinya makan, si ulat tuli itu selalu bersyukur pada Allah karena Allah tidak menelantarkannya. Terus habis itu kita lanjut ke apa, kubah ajaib. Nah, jadi ceritanya si kubah ajaib ini tuh, di pantai itu ada Nabi Sulaiman tuh mendapatkan wahyu dari Allah sehingga dia tuh harus ke pantai. Nah, setelah itu waktu di pantai Nabi Sulaiman tuh tidak melihat ada tanda-tanda apapun. Akhirnya dia pun pengawalnya pun masuk ke dalam laut, dan di sana pengawal itu menemukan suatu kubah yang indah, akhirnya tunjukkan Nabi Sulaiman. Habis itu Nabi Sulaiman pun kagum banget. Jadi Nabi Sulaiman pun memasukinya, dan ternyata di dalam situ ada seorang pemuda yang ternyata dia sudah tinggal selama 2400 tahun dalam kubah itu. Habis itu karena sangat besar balasannya, karena si pemuda itu tuh sangat taat kepada orang tuanya. Akhirnya pun dia diberikan tempat di dalam kubah yang sangat indah itu. Terus habis itu di sana berkata, besar banget balasan orang-orang yang taat kepada orang tua, dan besar juga balasan bagi orang-orang yang gak taat sama orang tua gitu. Dan situ misalnya juga berkata, tidak ada yang lebih indah selain takwa kepada Allah. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.